Shalom, perkenalkan nama saya Marlinda Lestari Ege, NIM 1520 12 10 22R, kelas KPN 21, Prodi S1 Keperawatan. Di video kali ini saya akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. A. Wilayah sebagai ruang hidup. Setiap bangsa mendapatkan anugerah Tuhan berupa alam dengan segala isinya yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lain. Demikian pula manusia sebagai ciptaan yang maha kuasa dibekali dengan akal budi yang mewajibkannya untuk mengarungi samudera kehidupan dengan senantiasa mengembangkan hubungan yang baik antara sesama lingkungan alam, hubungan dengan penciptaannya. Kesadaran dari olah pikir dan budi tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap manusia harus berjuang secara sendiri dan bersama-sama untuk dapat meningkatkan harkat dan derajatnya. Potensi kemanusiawinya dengan memperdayakan alam sebagai anugerah pemberian Tuhan untuk dikelola secara bertanggung jawab. Konsep geopolitik sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi untuk wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujudnya kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Dalam hal ini, bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasarkan bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya, karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang leluhur dengan jelas tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaanlah. Dengan bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. 1. Konsep geopolitik atau asal istilah geopolitik. Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederick Ratzel 1844 sampai 1904 sebagai ilmu bumi politik atau political geography
Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia Rudolf Kegel 1864 sampai 1922 dan Kari Holzfeld 1869 sampai 1964 dari Jerman menjadi geographical politik dan disingkatkan geopolitik. Geopolitik, perbedaan dari dua istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya. Apakah pada bidang geografi ataukah politik? Ilmu bumi politik atau political geography mempelajari tentang fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari segala aspek geografi. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Pengertian geopolitik telah dipraktekkan pada abad 19, tetapi pengertian baru tumbuh pada abad 20 sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah menjadi tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo atau bahasa Yunani yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup, sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti politik, bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa atau Sunarso 2006 sampai 195. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat-tempat suatu bangsa. Frederick Ratzel mengenalkan istilah ilmu bumi politik atau political geography. Rudolf Kegel menyebut geographical politik dan disingkat geopolitik. 2. Teori-teori geopolitik. Untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, berikut ini adalah teori tentang mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia. A. Teori geopolitik Frederick Ratzel 1844 sampai 1904 berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup atau Lebensraum yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruangan hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap hidup dan berkembang, butuh ekspansi atau perluasan wilayah sebagai ruang hidup. Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis. B. Teori geopolitik Rudolf Kegel 1964 sampai 1922 melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah suatu satuan dan sistem politik yang menyeluruh
yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan kratopolitik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Paham ekspansionisme dikembangkan, batas negara bersifat sementara karena bisa diperluas. Strategi yang dilakukan adalah membangun kekuatan darat yang dilanjutkan kekuatan laut. Pandangan Ratzel dan Kejelen hampir sama, mereka memandang pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup. Oleh karena itu, negara memerlukan ruang hidup atau Lebensraum serta mengenal proses lahir, tumbuh, dan mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Mereka juga mengajukan paham ekspansionisme yang kemudian melahirkan ajaran adu kekuatan atau power politik atau theory of power. C. Teori geopolitik Karl-Heinz-Forka 1896 sampai 1946. Melanjutkan pandangan Ratzel dan Kejelen, terutama pandangan tentang Lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayah sebagai ruang hidup atau Lebensraum bagi warga negara. Untuk mencapai maksud tersebut, negara harus mengusahakan antara lain: 1. Autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Hal ini dimungkinkan apabila wilayah negara cukup luas sehingga mampu memenuhi kebutuhan itu. Untuk itu, politik ekspansi dilakukan berdasarkan asumsi demikian. Karl Housberg membagi dunia menjadi beberapa wilayah yang hanya dikuasai oleh bangsa-bangsa yang dikatakan unggul, seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang. Dari pendapat ini lahirlah 2 wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pan-regional, yaitu Pan-Amerika sebagai perserikatan wilayah dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya. Yang berikut, Pan-Asia Timur mencakup bagaimana timur benua Asia, Australia, dan wilayah kepulauan di mana Jepang sebagai penguasa. Yang berikut, Pan-Rusia India yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan Rusia yang dikuasai Rusia. Di Pan-Eropa, Afrika mencakup Eropa Barat, tidak termasuk Inggris, dan Rusia dikuasai oleh Jerman. Teori geopolitik Karl-Heinz-Forka ini dipraktikkan oleh Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler sehingga menimbulkan Perang Dunia II. Pandangan demikian ini semakin jelas pada pemikiran Karl-Heinz-Forka yang pada masa itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler. Pemikiran Housberg di samping berisi paham ekspansionisme juga mengandung ajaran rasionalisme yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras paling unggul yang harus dapat menguasai dunia. Pandangan semacam ini juga dikembangkan di dunia berupa ajaran Hako isu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fanisme. Pokok-pokok pemikiran Housberg adalah sebagai berikut. 1. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidup yang tidak terlepas dari hukum alam, hanya bangsa yang unggul atau berkualitas saja yang dapat mempertahankan hidup dan terus berkembang, sehingga hal ini menjuruskan ke arah rasialisme. Kekuasaan imperium
daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritime untuk menguasai pengawasan di lautan. 3. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat, yakni Jerman dan Italia. Sementara Jepang akan menguasai wilayah Asia Timur Raya. Geopolitik dirumuskan sebagai pembatasan atau ruang hidup bangsa dengan kekuasaan ekonomi, sosial, dan rasial yang mengharuskan pembagian baru kekayaan alam dunia. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya dan mendapatkan ruang hidupnya berdasarkan teori yang bersifat ekspansionisme. Wilayah dunia dibagi-bagi menjadi region-region yang akan dikuasai oleh bangsa-bangsa yang unggul seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang. D. Teori geopolitik Halford Mackinder. Halford Mackinder 1861 sampai 1947 mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategis, yaitu dengan penguasa daerah-daerah jantung dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori daerah jantung. Barang siapa yang menguasai daerah jantung atau Eropa Timur dan Rusia, maka ia akan menguasai pulau dunia, Eropa, Asia, dan Afrika, yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Untuk menguasai dunia dengan menguasai daerah jantung dibutuhkan kekuatan darat yang besar sebagai persyaratannya. Berdasarkan hal ini muncullah konsep wawasan benua atau konsep kekuatan darat. E. Teori geopolitik Alfred Theater Mahan. Alfred Theater Mahan 1840 sampai 1914 mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkannya serta mempertahankannya sumber daya laut termasuk akses laut, sehingga tidak hanya pembangunan armada laut yang diperlukan, namun lebih luas juga membangunkan kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut, muncul konsepsi wawasan bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai laut akan menguasai kekayaan dunia. F. Teori geopolitik Guillaume Doud, William Michael Sarfexi, dan J.F.C. Fuller. Guillaume Doud 1869 sampai 1930 dan William Michael 1878 sampai 1939 mempunyai pendapat lain dibandingkan dengan para pendahulunya. Keduanya melihat kekuatan di Dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Untuk mereka berkesimpulan bahwa membangun armada atau angkatan udara lebih menguntungkan sebab angkatan udara memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya. Di samping itu, angkatan udara dapat menghancurkan musuh dan di kandangnya musuh itu sendiri atau di garis belakang medan peperangan. Berdasarkan hal ini, maka muncullah konsepsi wawasan dirgantara atau konsep kekuatan di udara. A. Teori geopolitik Nicholas J. Spikman. Nicholas J. Spikman 1879 sampai 1936 terkenal dengan teori daerah batas. Dalam teori, ia membagi dunia dalam 4 wilayah atau area. Yang pertama, pivot area mencakup wilayah daerah jantung, offshore,
Continental mencakup wilayah pantai benua Eropa Asia. Yang ketiga, Oceanic Belt mencakup wilayah pulau di luar Eropa, Asia, Afrika Selatan. Yang keempat, New World mencakup wilayah Amerika. Terhadap pembagian tersebut, Speakman menyarankan pentingnya penguasaan daerah pantai Eurasia, yaitu Rimland. Menurutnya, Pan-Amerika merupakan daerah ideal karena dibatasi oleh batas alamiah, dan Amerika diperkirakan akan menjadi negara kuat. Atas pembagian dunia ini menjadi 4 wilayah, Speakman memandang diperlukan kekuatan kombinasi dari angkatan-angkatan perang untuk dapat menguasai wilayah-wilayah yang dimaksud. Pandangannya ini menghasilkan teori garis batas atau Rimland yang dinamakan wawasan kombinasi. 3. Paham geopolitik bangsa Indonesia. Setelah mengenal konsep geopolitik yang pernah dipakai oleh negara-negara di dunia, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah dan konsep geopolitik atau dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografi atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi wilayah atau teritorial dalam arti luas. Suatu negara yang apabila dilaksanakan berhasil akan secara langsung akan berdampak pada geografi negara yang bersangkutan. Geopolitik tertumpu pada geografi sosial atau hukum geografis mengenai situasi, kondisi atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang berbineka negara, Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatan yang terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam, sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauannya dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia tercermin momentum Sumpah Pemuda tahun 1928 dan kemudian yang dilanjutkan dengan perjuangan kemerdekaan yang puncaknya terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kehidupan nasional bersumber dari dan bermuara pada Indonesia ideal, pandangan hidup, konstitusi untuk Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan bangsa Indonesia yang tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interrelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut dengan wawasan dan kesatuan wilayah, bangsa dan segenap aspek kehidupan nasionalnya, karena hanya dengan upaya inilah bangsa Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakannya.
Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. B. Wawasan Nusantara atau penyerapan geopolitik Indonesia. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauan. Konsep negara kepulauan pada awalnya dianggap asing oleh kebanyakan negara di dunia ini. Namun melalui usaha yang gigih dan konsisten, pada akhirnya konsepsi negara kepulauan diakui oleh banyak negara dalam konvensi hukum laut internasional, diakui sebagai bagian ciri khas tersendiri dari yurisdiksi suatu negara, meliputi laut teritorial, perairan pendalaman C, dan landasan kontinen. Selain itu, pemikiran wawasan Nusantara juga diilhami oleh aspek sejarah perjuangan bangsa, aspek filosofis, dan Pancasila sebagai ideologi negara serta jati diri bangsa Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas, yang berarti memandang, meninjau, atau terlihat, atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa, yang berarti diapit di antara dua hal ini. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta antara benua Asia dan benua Australia. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya, yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita kontras nasionalnya. Sedangkan wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dan mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Dua faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, asas kepulauan. Kata archipelago dan archipelagik berasal dari kata Italik archipelagos. Akar katanya adalah archi yang berarti terpenting, terutama, dan pelagos berarti laut atau wilayah lautan. Jadi archipelago berarti lautan terpenting. Istilah archipelago adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Arti ini kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautannya sebagai akibat penyerapan bahasa barat, sehingga archipelago selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau. B. Kepulauan Indonesia. Bagian wilayah indeks arsipel yang dikuasai oleh Belanda dinamakan Nederlands Ostindische Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia sebagai sebutan untuk kepulauan ini. Sudah banyak nama yang dipakai, yaitu Hindia Timur, Island oleh Multatuli, Nusantara, Indonesia dan Hindia Belanda atau Nederland Indie. Pada masa penjajahan Belanda, bangsa Indonesia sangat mencintai nama Indonesia
meskipun bukan dari bahasanya sendiri tetapi ciptaan orang barat. C. Konsepsi tentang wilayah Indonesia. 1. Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsep mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut. Pertama, res nullis menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya. 2. Res cimus menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia, karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Mar Lebrium dan menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa. Yang ketiga, Mark Clausme, The Right and Dominal of the Sea, menyatakan bahwa hanya laut yang sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat, atau waktu itu kira-kira sejauh tinggi Mir. Yang berikut Archipelago States Beaches atau asas negara kepulauan yang menjadikan dasar konvensi PBB tentang hukum laut. Di zona ekonomi eksklusif. Pengumpulan pemerintah negara tentang zona ekonomi eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batasnya adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah pengumuman Z adalah: pertama, persediaan ikan yang semakin terbatas. 2. Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia. Yang ketiga, Z memiliki kekuatan hukum internasional. Karakteristik wilayah Nusantara. Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044.000 buah. Kepulauan Indonesia yang terletak pada batas-batasan astronomi sebagai berikut: utara 60,08 lintang utara, selatan 110,15 lintang selatan, barat 945 bujur timur, 1410,05 bujur timur. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957, wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territorial and Maritime Keringen Ordonansen tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969, pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut: 1. Perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. 2. Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, pengaturan lalu lintas damai pelayaran dan yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Wilayah Indonesia. Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional. Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah Presiden Republik Indonesia. Indonesia yang terletak di benua Asia bagian Asia Tenggara pada koordinat 6 derajat Celcius lintang utara, 11 Celcius ini 08 lintang selatan, dan dari ini 95 Celcius bujur barat ini sampai 141 Celcius 45 bujur timur, melintang di antara benua Asia dan Australia, Oceania, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, terbentang panjang 3.977 mil, karena letaknya yang berada di antara dua benua dan dua samudra yang disebut juga sebagai Nusantara Kepulauan Antara. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 18.110 buah, pulau besar dan kecil 6.000 pulau, di antara tidak berpenghuni menyebar di sekitar Khatulistiwa yang memberikan cuaca tropis. Luas daratan Indonesia adalah 1.122.570 km dan luas perairan 3.257.483 km. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa, di mana setengah populasi Indonesia hidup. Indonesia dari 5 pulau besar, yaitu Jawa dengan luas dengan 132.107 km, Sumatera dengan luas 47.606 km, Kalimantan dengan luas 59.460 km, Sulawesi dengan luas 189.216 km, dan Papua dengan luas 421.981 km. Batas wilayah Indonesia secara penjuru mata angin yaitu utara negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Lautan Cina. Ini selatan negara Australia, Timur Leste dan Samudra Hindia. Ini barat Samudra Hindia, timur negara Papua Nugini, Timur Leste dan Samudra Pasifik. Batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 1996 tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterima asas bahwa segala perairan di sekitarnya, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memperhitungkan luas. 1A. Wilayah daratan. Wilayah daratan adalah negara di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menentukan batas wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan darat. Batas-batas dapat dibuat dengan sengaja atau dapat pula ditandai dengan benda-benda alam seperti gunung, hutan, dan sungai. Indonesia memiliki wilayah daratan yang terbatas dengan Malaysia atau Sarawak dan Sabah, Papua Nugini, dan Timor Leste.
B. Wilayah perairan. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pendalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan pendalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dan dari pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan atau perairan negara itu dalam menentukan seberapa jauh kedaulatan negara terhadap wilayah udara di atasnya. Terdapat banyak aliran atau teori batas udara di wilayah Indonesia ditentukan oleh garis tegak lurus 90 Celcius yang ditarik dari batas wilayah daratan dan perairan. C. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Unsur-unsur untuk lebih memudahkan peserta belajar dalam mengidentifikasi pokok-pokok pikiran yang penting mengenai wawasan Nusantara, maka dapat dikategorikan dalam 3 unsur penting wawasan Nusantara, yaitu wadah. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen, itu wujud wilayah. 2. Isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam ekstensi yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu cita-cita bangsa. Yang ketiga, tata laku wawasan Nusantara mencakup 2 segi, batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemenanggulangan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan di penyerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasi. 1. Penyerapan wawasan Nusantara. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dengan saat ini problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak akan pernah berhenti dan malah semakin rumit dan kompleks. Kompleksnya tantangan ini juga didorong oleh penetrasi globalisasi yang syaratnya dengan nilai-nilai yang kadang bertentangan dengan kepribadian dan jati diri bangsa. Dalam keadaan demikian dikhawatirkan terjadilah erosi kebangsaan, yaitu melunturnya semangat kebangsaan, rasa kebangsaan dan jiwa kebangsaan. Jiwa, pola pikir, sikap, berperilaku warga negara tidak lagi mengutamakan kepentingan bersama, namun lebih mengedepankan kepentingan golongan bahwa kepentingan individu. Tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi. Dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional, sikap dan perilaku bangsa berbeda-beda. Hal tersebut menjadi karena wawasan nasional setiap bangsa tidak sama. Wawasan nasional suatu bangsa ditentukan oleh berbagai faktor seperti kesejahteraan, kondisi dan
konstelasi geografis, serta kondisi sosial budayanya. Sementara itu, bangsa yang memiliki kesamaan dalam faktor tersebut belum tentu pula sama wawasan nasionalnya karena ada faktor subjektif yang berperan. Dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diserap dari berinteraksi antara bangsa beserta aspirasi dan cita-citanya dengan wilayah beserta isinya yang beraneka ragam merupakan fenomena sosial. Wilayah beserta isinya yaitu kondisi dan konsistensi geografis, kekayaan alam, serta berkependudukan dapat didaya gunakan sebagai besar-besaran kesejahteraan bangsa Indonesia. Sedangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tercapai kesejahteraan bersama bangsa Indonesia diselenggarakan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah nasional Indonesia. Sekian dan terima kasih.